Aktivis Denny Dwi Laksono ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 September 2019 lalu dan menjadi tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tidak boleh dilakukan pemantauan massal. Nah, ini yang harus diperbaiki karena kalau memang tujuannya adalah ingin mengedepankan edukasi, maka hadirlah untuk memberikan sosialisasi. Survei terbaru dari Indikator menjadi indikasi tentang kemerosotan kebebasan dalam berpendapat. Bukan sebuah kemajuan lagi ya, tetap stagnan di situ aja. Baik pemerintah, DPR, civil society maupun masyarakat harus bersama-sama memperjuangkan, memelihara warisan demokrasi reformasi ini yang sudah kita perjuangkan dengan keringat dan darah. Di tengah kondisi demokrasi yang sedang memprihatinkan, patroli siber dikerahkan sebagai upaya pembungkaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri dan para pemerhati hukum. Sebelum memulai perdebatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan komposisi dari tim kami. Perkenalkan, saya Yuliana sebagai pembicara pertama, selanjutnya rekan saya Bari sebagai pembicara kedua, dan Nisha sebagai pembicara ketiga. Dan kami di sini berdiri sebagai tim kontra untuk menolak mosi penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial. Dewan Juri yang terhormat Sujono Sukanto pernah berpendapat bahwa penegakan hukum ada guna menciptakan kedamaian. Sehubungan dengan mosi kita pada pagi hari ini, maka seharusnya patroli siber juga hadir guna mendatangkan kedamaian dan bukan malah memberikan sebuah misinterpretasi melalui pengiriman pesan peringatan yang malah menciptakan ketakutan dalam hal berpendapat. Padahal Undang-Undang Dasar sekalipun juga telah memberikan kita hak untuk mengeluarkan pendapat melalui pasal 28E ayat 3 ataupun pada pasal 28F dalam hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri dengan dua argumen utama. Yang pertama, patroli siber mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Keberadaannya yang seharusnya menciptakan rasa aman di dalam ruang siber terhadap penyebaran hoax, fitnah, serta ujaran kebencian yang mengganggu keamanan dan ketertiban warga negara malah menjadi bumerang yang menyebabkan ketakutan dalam hal berekspresi dan berpendapat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, mekanisme patroli siber yang tidak transparan dapat berpotensi menciderai hak privasi warga negara. Tanpa sebuah transparansi yang jelas, tujuan baik sekalipun akan memiliki celah untuk disusupi oleh oknum tak bertanggung jawab. Hal senada pun disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid bahwa patroli siber membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif. Apalagi pada akhirnya si terlapor hanya memiliki dua pilihan, yaitu patuh atau dihukum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, kami paham betul bahwa keberadaan patroli siber diperuntukkan untuk melakukan prevensi. Namun perlu diingat, sebagaimana pernyataan Hernadi Afandi, ahli hukum tata negara Universitas Pajajaran, bahwa negara bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia dengan menggunakan 3 langkah penting, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi, yang mana dalam hal ini dapat dikontekstualkan dalam hak-hak warga negara di media sosial. Maka dari itu, berdasarkan argumen-argumen tersebut, kami tim kontra sepakat untuk menolak mosi penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan kembali saya Muat Bari selaku pembicara dua yang akan mudah mosi secara lebih sistematik. Namun, sebelum kami membawa argumentasi kami, ada baiknya kami selaku tim kontra untuk menyampaikan ketidaksepahaman dengan argumentasi yang tadi dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari Info. Rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa pembicara dari tim Pro menawarkan suatu solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa ini, yakni dengan penegakan hukum melalui patroli siber media sosial yang bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat melalui dunia digital serta memaksimalkan implementasi dari Undang-Undang ITE. Tetapi harus kita mengerti terlebih dahulu bahwa pemerintah dan Presiden Joko Widodo telah mengakui bahwa Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang rawan akan kriminalisasi. Lalu, untuk apa patroli siber media sosial dilakukan jika menegakkan hukum yang masih ditafsir? Dan pada dasarnya, hukum tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami membawa dua argumen utama, yakni patroli siber
mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat pada negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tetapi juga sebagai negara hukum telah menjamin kemerdekaan mengungkapkan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangannya. Kebebasan berpendapat merupakan poin utama dalam berdemokrasi. Eksekutif SafeNet, yakni Damar Junyoto, mengkritik cara kerja patroli siber yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Melihat patroli siber layaknya panoptisisme, yakni sebuah strategi beroperasinya kekuasaan yang dicetuskan oleh filsuf Prancis, yakni Michael Foucault. Patroli siber di media sosial akan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwasannya kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan. Direktur Eksekutif YLBHI, Asfinawati, menyebutkan dan mengeluarkan data pelaku pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, yakni 80% pelakunya adalah pihak kepolisian. Maka dari itu, kebebasan berpendapat serta berekspresi haruslah hadir sebagai fungsi dan kontrol dan pengawasan. Kebebasan pendapat dan kritik juga menunjukkan partisipasi warga negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Kebebasan berpendapat warga negara dijamin oleh negara dan masuk ke dalam hak mendasar yang dimiliki oleh warga negara. Patroli siber pula memiliki hal yang senada dengan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP yang mengenai penghinaan kepada presiden. MK telah memutuskan bahwasanya pasal mengenai kritik dan hinaan terhadap presiden maupun lembaga negara akan menimbulkan multi tafsir yang akan membuat persoalan baru dan perpecahan dan mengekang kebebasan berekspresi di masyarakat. Oleh karena itu, dan juga terhormat, bagi negara berdemokrasi seperti Indonesia, isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. Masuk ke argumentasi kedua kami, mengenai mekanisme patroli siber yang tidak transparan dan dapat berpotensi mencederai hak privasi warga negara. Jimli Asidik mengupakan pengertian dari penegakan hukum ada proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum. Oleh karena itu, Gustav Magduch mengukuhkan bahwa ada 3 tujuan hukum, yakni kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Tentunya, hukum secara hakiki haruslah adil dan pasti. Tapi jika kita melihat bagaimana mekanisme patroli siber di media sosial yang tidak ada sama sekali aturannya, jelasnya. Dalam Undang-Undang ITE tidak pernah disebutkan ada patroli siber. Patroli siber ini akan memberikan ketidakpastian hukum karena cenderung memberikan keraguan-raguan dan hal yang tidak logis kepada masyarakat. Dan juga akan bertentangan dengan norma hukum yang lain, yakni pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945. Dewan Juri yang terhormat, sudah sewajarnya jika setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala penyalahgunaan. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menolak posisi penegakan hukum melalui patroli siber media sosial. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, teman-teman dari tim Pro yang saya banggakan. Perkenalkan kembali, saya Reva Ganesha sebagai pembicara ketiga. Pertama-tama, saya sangat menghormati tujuan mulia dari tim Pro untuk menegakkan hukum melalui patroli siber di media sosial. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, tim Pro pun keliru dalam menjelaskan transparansi mekanisme dari patroli siber di media sosial ini. Karena sesuai dengan argumentasi utama kami, yang di patroli siber mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa salah satu pembangunan demokrasi harus mendengarkan pendapat umum yang berasal dari kalangan intelektual, aktivis, dan pers. Hanya saja, pendapat umum akan dapat muncul jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, pers, dan agama dijamin oleh negara. Akan tetapi di sini, patroli siber sebagai bentuk perpanjangan tangan dari Undang-Undang ITE dalam menegakkan hukum siber perlu diberikan batasan
kebebasan yang menjamin kebebasan berpendapat. Lembaga Survei Indikator Indonesia menyebutkan hampir 80% responden menyatakan warga saat ini semakin takut untuk menyatakan pendapat. Terdapat kasus Dandi yang dikenal sebagai sutradara film dokumenter Sexy Killers yang ditangkap karena telah dituduh melancarkan kebencian yang didasarkan kepada SARA karena cuitannya tentang peristiwa kerusuhan di Jayapura dan Wamena. Lembaga Pemerhati Kebebasan Berpendapat juga telah mencatat terdapat 333 kasus yang terjerat Undang-Undang ITE. Sebanyak 22% atau 73 tersangka adalah seorang aktivis, mahasiswa, buruh, budayawan, dan jurnalis. Indikator kebebasan sipil yang juga menurun dari 34 menjadi 32 pada tahun 2019. Sementara indeks kebebasan berekspresi yang turun dari 12 menjadi 11 pada tahun 2019. Selanjutnya, sesuai dengan argumentasi kami yang kedua, yakni mekanisme patroli siber yang tidak transparan berpotensi mencederai hak privasi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, walaupun penerapan patroli siber di sini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban warga negara, akan tetapi upaya pemerintah ini, yaitu mass surveillance atau dapat dikenal dengan pengawasan massal, membuka kemungkinan penyelewengan data pribadi warga negara, baik yang disengaja maupun tidak, karena menurut United Nations Human Rights Council telah menyatakan bahwa mass surveillance ini merupakan suatu pelanggaran HAM apabila dilakukan secara menyimpang tanpa adanya prosedur hukum yang jelas. Selaras dengan pendapat dari Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, mengatakan bahwasannya mekanisme patroli siber yang tidak transparan terkait parameter dalam mengukur dan menilai suatu konten. Upaya memonitori setiap gerak-gerik warga negara adalah wujud legitimasi dari ungkapan data is the new gold. Karena informasi pribadi yang bersifat privasi sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum mafia untuk mendapatkan keuntungan dari pembobolan dan penjualan data pribadi secara ilegal. Atau bisa jadi, data pribadi warga negara digunakan oleh pemerintah itu sendiri untuk kepentingan internal politik dan golongannya. Menurut Ketua Bidang Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu Muhammad Isnur, di sini menunjukkan kekuasaan yang berlebihan atau abuse of power. Permasalahan ini terus muncul karena berkembangnya teknologi, yaitu tentu seharusnya permasalahan ini juga terselesaikan oleh teknologi itu sendiri dengan menggunakan algoritma yang disesuaikan untuk mengatasi permasalahan hate speech dan meminimalisir atau bahkan menghilangkan segala bentuk pelanggaran yang terindikasi pencederaan hak asasi manusia. Indonesia dapat mencontoh algoritma yang digunakan oleh Twitter yang dinyatakan pada laman aturan dan kebijakan di mana tujuan dari Twitter yaitu untuk menghormati segala ekspresi pengguna dengan mempertimbangkan hukum setempat yang berlaku. Dapat juga kita bandingkan dengan negara India yang baru saja mengumumkan aturan baru untuk mengatur konten di media sosial, yaitu membuat Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lainnya lebih bertanggung jawab atas permintaan hukum untuk penghapusan cepat postingan dan berbagai informasi dari mana pesan tersebut berasal. Seharusnya pemerintah lebih memfokuskan regulasi terkait kewajiban platform media sosial untuk bertanggung jawab menangani konten negatif seperti juga yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Rudiantara yang sedang menyiapkan regulasi yang meminta platform untuk bertanggung jawab atas adanya konten negatif seperti hoax. Karena platform media sosial itu sendiri yang menyediakan ruang untuk warga negara dan dengan seharusnya platform media sosial itu yang bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, apakah dari tim pro yang telah menolak proposal kami belum tentu mampu untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang telah kami rancang sebelumnya? Sekian dari saya Reva Ganesha sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, saya Yuliana Beatrice di sini berdiri sebagai pembicara penyimpul. Pada dasarnya kita dalam forum debat ini sama-sama memiliki tujuan baik, yakni sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah penyelenggara kebebasan yang bermartabat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, di sini kami telah memaparkan dua argumen utama untuk meyakinkan bahwa patroli siber kurang efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Yakni yang pertama, patroli siber mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Yang kedua, mekanisme patroli siber yang tidak transparan dapat berpotensi mencederai hak privasi warga negara.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami pun memberikan sebuah solusi yang lebih efektif daripada pemberlakuan patroli siber, yakni penggunaan teknologi sebagai penyelesaian dari masalah teknologi. Artinya agar pelanggaran hak asasi manusia dalam hal bermedia sosial dapat diminimalisir atau bahkan tidak dicederai, akan lebih baik apabila dalam penegakan hukum di media sosial menggunakan algoritma yang dapat memblokir frasa tidak etis, ataupun dengan berkaca pada sistem pengaturan konten media sosial di India, yang mana pemerintah menyuruh platform media sosial untuk mengawasi konten-konten agar tidak melanggar hak asasi manusia. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan proposal yang telah kami bawakan, semakin menegaskan bahwa patroli siber tidak harus hadir di tengah masyarakat demi terselenggaranya kebebasan berpendapat yang seadil-adilnya bagi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami pun ingin menantang Timpro untuk menjelaskan bagaimana mungkin kebebasan berpendapat tidak akan dicederai apabila dalam mekanismenya saja patroli siber memberikan sebuah ketakutan dan bukan pengayoman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.